Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lebaran udah usai, Ramadan udah kita lewatin, saatnya kita masuk di bulan Syawal. Semoga saja di bulan ini keberkahan, kemuliaan tetap terlimpah kepada kita semuanya. Di Lintas Siar Jalan Tukumar nomor 48 Bojonegoro bersama kami Valeria yang tugas di program talk show Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro edisi Kamis 4 Mei 2023. Valeria berharap kamu semuanya tetap stay tune bersama kita, dan bagi kamu yang mau ikutan gabung berpartisipasi bertanya-tanya seputar tema kita untuk sore hari ini di 8917888 terbuka lebar untuk semuanya saja. Telah hadir bersama Valeria di kesempatan hari ini ada seorang narasumber nih yang udah siap gitu ya, udah siap sedia menemani kita semuanya. Ada Mbak Titin Endahwe, AMD ahli media kebidanan ya, selaku Ketua Ranting IB Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada sore hari ini bincang sehat kita bertemakan peran bidan dalam persiapan persalinan dengan prenatal yoga. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa Mbak Titin Endahwe. Halo, Assalamualaikum Mbak Titin. Waalaikumsalam Mbak Ria. Aku panggilnya Mbak Titin atau Mbak Endah? Mbak Titin aja. Oh, Mbak Titin. Mbak Titin aja. Titin. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Iya. Gimana nih suasana lebaran di rumah sakit? Alhamdulillah, bagus sih. Ramai juga. Oh gitu ya, banyak pasien? Banyak sekali pasiennya pas lebaran itu. Oh, pas lebarannya ya. Mungkin kaget kali ya. Iya. Karena memang kita kan rumah sakit rujukan ya Mbak. Jadi rujukan-rujukan dari puskesmas dan juga bidan praktek mandiri. Oh gitu. Atau mereka pingin lebaran di rumah sakit Oh kali ya? iya. Biasanya kalau hari lebaran itu biasanya dapat snack ya dari rumah sakit. Oh gitu ya? Iya. Wow, bocoran nih ya. Iya. Oke, Mbak Titin, siang hari ini, siang menjelang sore ya. Iya. Mbak Titin ini seorang bidan nih, insan muda madani ya. Seorang bidan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan tema kita adalah peran bidan dalam persiapan persalinan dengan prenatal yoga. Nah, perlu kita tahu bahwa besok tanggal 5 Mei 2023 memperingati Hari Bidan Internasional. Wow, internasional ya Mbak ya? Internasional. Ada ya internasional bidan gitu? Tanggal 5, kalau kemudian nasional tanggal 22 Juni. Juni? Iya. Oh begitu, jadi kita peringatinnya yang internasional dulu. Iya. Oke, internasional besok berarti para bidan internasional semuanya akan berulang tahun besok gitu ya. Selebrate-nya apa nih? Mungkin ada bocoran di Rumah Sakit Aisyah, ada kegiatan apa gitu? Mungkin lebih bersyukur aja ya, bisa gitu. bermanfaat untuk orang banyak. Betul banget, karena bidan itu profesi yang langka, yang tidak sembarang orang bisa menekuni. Iya, hanya perempuan aja. Betul, kalau laki-laki namanya mungkin nggak bidan, Mbak. Gitu ya, bidan itu ibarat dengan jiwa keibuan gitu ya, lemah lembut gitu. Ya. Kalau para bapak jadi bidan nggak bisa bayangin. Kayaknya nggak cocok ya. Nggak mungkin juga gitu ya. Oke, nah Hari Bidan Internasional itu seperti apa sih Mbak? Gitu. Jadi ya, hari yang diperingati pada tanggal 5 Mei yang bertujuan untuk mengkampanyekan peran penting bidan di kehidupan manusia, terutama berkaitan dengan persalinan dan juga kesehatan reproduksi. Hari Bidan Internasional ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap jasa-jasa bidan dalam membantu ibu hamil selama kehamilan sampai persalinan, kemudian perannya dalam penurunan angka kematian ibu dan juga peningkatan derajat wanita. Sebenarnya peringatan Hari Bidan Internasional setiap tanggal 5 Mei ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an Mbak Pria. Tetapi secara resminya itu tahun 1992. Peringatan ini juga menjadi tolak ukur ya penilaian untuk peningkatan kualitas bidan. Yang saat ini bidan yang berkualitas adalah bidan yang mau berinovasi dalam memberikan pelayanan. Salah satu inovasinya ya dengan prenatal yoga yang nanti akan kita bahas. Gitu. Ya. Jadi salah satu inovasi yang sedang digiatkan sekarang adalah prenatal yoga. Ya. Ini baru banget gitu? Enggak sih, beberapa tahun ini. Gitu. Oke. Lalu jadi penasaran nih, prenatal yoga itu apa ya? Iya, jadi prenatal
prenatal yoga itu jenis yoga yang dirancang khusus untuk ibu hamil dengan teknik dan juga intensitas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil dari fisik, psikis, dan juga janin yang dikandungnya. Jadi prenatal yoga ini lebih menekankan pada teknik postur yoga, olah nafas, dan juga relaksasi. Gitu. Jadi basicnya ya keyogaan gitu ya. Cuma memang khusus Duduk untuk ibu hamil, jadi nggak sama dengan yoga yang biasanya kan. Oh begitu. Jadi kan karena hamil, jadi nggak boleh yang terlalu berat. Iya betul. Jadi memang ada teknis-teknis tersendiri yang dikhususkan untuk ibu hamil gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya prenatal yoga dengan senam hamil tidak sama dong? Iya, nggak sama. Kalau jadi memang ada beberapa perbedaan senam hamil sama prenatal yoga. Jadi untuk waktu pelaksanaannya, kalau senam hamil itu biasanya dianjurkan pada usia kehamilan menginjak 7 bulan. Gitu. Kalau prenatal yoga itu bisa dari awal kehamilan selama tidak ada keluhan dan ibu merasa sehat, biasanya dari awal kehamilan sudah bisa ikut prenatal yoga. Kemudian untuk tujuannya, sebenarnya kalau untuk tujuan sama-sama untuk mempersiapkan ibu hamil secara lahir dan batin untuk menyambut persalinannya. Tapi untuk prenatal yoga biasanya gerakan lebih difokuskan pada pengolahan stamina dan menjalani kehamilan hingga persalinan, dan juga mengatur tubuh dan juga pikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang ada pada waktu kehamilan dan juga menjelang persalinan. Gitu. Jadi Ya. seorang ibu hamil ketika ingin mengikuti prenatal yoga itu bisa dimulai di awal kehamilan. Betul, selama tidak ada keluhan. Selama tidak ada keluhan. Betul. Tetapi kalau senam hamil Biasanya biasanya pada usia kehamilan 7 bulan. gitu. Kenapa Terus harus begitu? Iya, memang kalau untuk senam hamil kan biasanya kalau untuk gerakannya ringan-ringan aja ya. Kalau untuk ibu hamil itu cuma peregangan, pernafasan. Kalau prenatal yoga itu biasanya lebih berat dari senam hamil, gerakannya lebih diutamakan pada pengolahan otot panggul dan juga pinggul. Jadi persiapan untuk melahirkan. Sudah siap gitu ya. Memang tujuannya ke arah sana gitu Jadi ya. kalau prenatal yoga itu lebih banyak manfaatnya juga. Jadi lebih mengurangi stres juga seperti itu. Jadi dari awal kehamilan sudah boleh. Oke, jadi manfaat dari prenatal yoga sangat banyak ya. Banyak sekali. Lebih banyak dibanding dari senam yoga. Iya. Kalau iya. senam yoga mungkin hanya untuk kesegaran Iya. ibu dan janin ya, Iya, tetapi iya. kalau prenatal lebih ke persiapan melahirkan. Betul. Wow, keren banget. Nah, berarti di Rumah Sakit Aisyah sudah mulai ada itu program itu. Insya Allah bulan ini kita mau launching untuk kelas prenatal begitu. yoga. Jadi itu saya sekalian promosi Mbak Ria ya. Boleh banget. Wajib Iya, itu ya. iya. Supaya ibu-ibu di Bojonegoro, calon ibu ini menjadi lebih sehat dan Betul. siap Betul. dalam menjalankan persalinan gitu ya. Betul. Karena persalinan itu dibilang mudah ya mudah, Iya. enggak ya enggak gitu Betul, ya. betul. Apalagi kalau Tergantung mental kesiapan gitu ya. ibunya. Betul sekali. Kalau mentalnya nggak kuat ya, wah nggak bisa dibayangkan ya Betul. seorang ibu yang berjuang gitu. Iya. Hidup dan matinya seorang bayi ada terletak di saat itu gitu ya. Karena saya teringat nih ketika hamil anak terakhir itu lupa nih caranya mengejan gitu ya. Oh iya. Udah doang operasi aja. Iya. Banyak sih Mbak yang Iya kayak gitu. itu dia. Iya. Makanya berarti bener nih prenatal yoga ini penting banget gitu ya. Penting banget. Kesiapan. Tapi sayang saya sudah tidak ada program. Oh gitu ya. Iya. sudah cukup gitu Kalau ya. Mbak bisa. Nanti Boleh. ikut kelas prenatal yoga dulu. Oh gitu ya. Biar nanti lancar pesanannya. Oke. Nah, kalau senam yoga biasanya yang aku tahu itu suami ikut nih. Oh ada. Ada. Memang ada Ah. kapal juga. Nah, kalau prenatal yoga apakah suami juga Ada, iya ada. Kalau untuk gitu. yoga juga ada couple Mhm. sama suaminya, jadi dibantu dengan suami. Gitu. Jadi ya suami ikut membantu juga, berpartisipasi dalam kehamilan juga, Iya, dalam betul, persalinan. betul. Harus gitu ya, nggak boleh sendiri. Betul. Oke, nah kalau kita sudah tahu nih prenatal yoga semacam itu ya, mungkin apa ya, ibaratnya apakah ada kondisi-kondisi tertentu gitu ketika seorang ibu itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti yang namanya prenatal yoga.
Iya, memang ada beberapa kondisi yang tidak dianjurkan mengikuti prenatal yoga. Di antaranya biasanya pecah ketuban. Tapi ini jarang banget sih Mbak, pecah ketuban. Cuma mungkin biasanya sebelum masuk persalinan terus ada kondisi pecah ketuban itu ya memang nggak boleh ya ikut prenatal yoga. Jadi harus bed rest biasanya. Terus kemudian ada placenta previa atau area-area menutupi jalan lahir. Jadi kalau kita melakukan teknik prenatal yoga atau senam ibu hamil biasanya menekan plasenta itu, risiko perdarahannya terlalu tinggi. Kemudian ada cervix incompeten, jadi itu suatu kondisi di mana leher rahim itu membuka terlalu awal pada kehamilan, jadi resiko keguguran, kemudian lahir prematur itu tinggi. Kemudian ada preeklamsi, jadi preeklamsi itu bila kondisi di mana ibu tekanan darahnya tinggi, biasanya 140 sampai 90 atau di atas itu. Jelas nggak boleh ya? Jelas nggak boleh. Berarti kalau mau ikut prenatal yoga, cek semuanya dong? Betul. Gitu ya? Iya. Setiap mau ikut kegiatan prenatal yoga? Iya, memang kan selama kehamilan kita kan harus rutin melakukan pemeriksaan ya. Jadi syarat-syarat yang harus kita lakukan sebelum mengikuti kelas prenatal yoga ya salah satunya harus memastikan bahwa kondisi ibu hamil itu sehat gitu ya. Jadi harus rutin melakukan ANC. Kemudian memang ada, kalau saya menganjurkan lebih baik USG dulu. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dengan pemeriksaan fisik saja. Jadi harus dengan USG. Contohnya untuk mengetahui letak plasentanya di atas atau di bawah. Kemudian ketubannya cukup atau enggak. Jadi kalau memang sudah dinyatakan sehat, baik ibu dan juga bayinya, jadi ya bisa. Boleh aja gitu ya. Oke, jadi ketika calon ibu mulai ikut prenatal yoga di awal kehamilan, berarti kan masih dalam keadaan sehat ya, baik-baik saja gitu. Berarti setiap bulan, setiap kali mau melakukan prenatal yoga tetap melakukan pengecekan gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu mau yoga tensinya tinggi kayak gitu ya. Terus biasanya pada awal kehamilan Mbak Ria, biasanya pada awal kehamilan itu memang ibu hamil masih menyesuaikan dengan hormon kehamilan. Biasanya pada trimester pertama itu biasanya masih ada keluhan mual, muntah. Jadi nutrisinya kan berkurang. Jadi memang mengikuti prenatal yoga selama dari awal kehamilan memang tidak ada keluhan, biasanya boleh. Tapi kalau masih mual, muntah, terus makanannya belum banyak, kondisi juga nggak fit, biasanya ya lebih baik pada trimester kedua. Jadi tidak ada sudah hilang itu keluhan mual muntahnya. Berarti kondisi ibaratnya gini, prenatal yoga dengan senam yoga itu lebih banyak memerlukan senam hamil. Lebih banyak memerlukan energinya di prenatal yoga. Betul. Begitu. Jadi kalau senam hamil kan memang lebih ringan ya. Kalau untuk prenatal yoga itu memang gerakannya ada macam-macam gitu, dan tujuannya juga berbeda-beda gitu. Jadi prenatal yoga itu memang lebih, tapi tidak menyeramkan sih, mengasihkan kok. Aku yakin itu. Karena kalau nggak seru juga nanti ibunya stres banget gitu ya kalau kondisinya. prenatal yoga kan nanti ada fasilitatornya, jadi nggak perlu khawatir gitu untuk ikut prenatal yoga. Jadi prenatal yoga itu bisa dilakukan selama 9 bulan. Bisa gitu. Jadi kalau awal hamil memang sudah tidak ada keluhan, bisa ikut prenatal yoga. Kalau masih ada keluhan ya dari trimester kedua itu bisa mulai ikut kelas prenatal yoga. Kalau untuk kehamilan sudah masuk trimester ketiga itu malah lebih bagus lagi, memang penting gitu. Apalagi sudah mendekati persalinan ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Jadi lebih ditekankan di trimester ketiga. Betul. Jadi memang kan kita diberi waktu 40 minggu, hampir 9 bulan 40 hari itu untuk belajar. Selama hamil itu untuk belajar, untuk mempersiapkan gimana caranya nanti biar persalinannya itu lancar. Wah, asik banget nih ya. Jadi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sudah mulai program ini akan launching di bulan ini. Bulan ini ya? Bulan ini, ya. Bulan Juni. Insya Allah awal bulan Mei. Dan itu bisa didapatkan informasinya di media sosial dari rumah sakit bisa. Jadi nanti kita mau launching awal bulan, nanti mungkin ada promosi lagi yang akan dilakukan dari bagian promosi ya.
Karena kita sudah punya fasilitator, jadi kita sudah diberangkatkan satu bidan untuk menjadi fasilitator yang sudah tersertifikasi ya Mbak, jadi sudah berpengalaman untuk membimbing ibu-ibu hamil untuk melakukan prenatal yoga. Seru banget ini. Pokoknya kalau ibu-ibu udah kumpul gitu ya, ibu-ibu hamil, Itu salah satu segi positifnya ikut prenatal yoga. Jadi punya komunitas yang positif. Betul, saling menguatkan gitu ya. Curhat-curhat kalian gitu ya. Wah, seru banget nih Pak. Aku sudah bisa membayangkan itu nanti bakal diadakan di poli itu atau di ruangan khusus? Ada ruangan khusus nanti gitu. Oke. Nah, kalau gitu setelah cerita-cerita nih ya, pertama nih kita udah mulai ikut nih prenatal yoganya di pertemuan-pertemuan awal. Ternyata gerakannya apakah melulu itu aja atau ada inovasi-inovasi yang setiap bulan akan berubah? Biasanya sih per trimester ya, trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu biasanya materi itu berbeda-beda. Dibedakan berarti ya nanti kelasnya. Sesuai dengan usia kehamilannya. Oke. Nah, setelah kalau di rumah sakit kan ada instrukturnya, ibaratnya kayak gitu ya, fasilitatornya. Nah, kalau di rumah sakit ada fasilitator, apakah yoga semacam itu boleh dilakukan di rumah? Boleh sih, tapi sebelumnya ibu hamil memang sudah teredukasi, sudah mendapat informasi tentang prenatal yoga dari fasilitator yang berpengalaman. Karena memang ada beberapa gerakan yang memang aman dilakukan sendiri. Jadi tapi sebelumnya memang ibu hamil sudah mendapat edukasi ya dari fasilitator bahwa gerakan-gerakan itu aman dilakukan di rumah. Oke, jadi memang benar-benar harus paham gerakan-gerakan mana yang boleh dilakukan di rumah sendirian, betul. Dan mana yang harus ada pendampingnya, gitu ya. Jangan sampai kita coba-coba di rumah, nggak usah ikut senam lagi di rumah aja. Iya, di rumah aja gitu ya. Jangan sampai, karena memang kadang-kadang manusia awam ya, kita nggak tahu juga sih, karena personal kita masing-masing merasa gerakan ini mudah aja dilakukan di rumah, padahal sebenarnya nggak boleh mungkin ya. Harus ada pendampingnya. Oke deh Mbak. Aku jadi lupa, aku ingatnya Mbak Endah nih, Mbak Titin. Saya kalau di rumah biasanya dipanggil Mbak Endah memang sih. Gitu. Oke deh, ya Mbak Endah, Mbak Titin. Boleh, dua-duanya boleh. Kita akan break dulu ya. Kita akan mendengarkan dulu azan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. So, Insan Muda Madani, keep stay tune terus bersama Valeria hanya di Radio Madani FM. Masih bersama Valeria di lintas siar Jalan Nomor 48 Bojonegoro. Kebersamaan kita di edisi Kamis 4 Mei 2023 bersama juga Mbak Titin Endah W. Mbak Titin Endah W. Media Ningrum. Oke. Selaku Ketua Ranting IBI Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, tema kita ya, Insan Muda Madani, peran bidan dalam persiapan persalinan dengan prenatal yoga. Tadi sudah dijawab, sudah dijelaskan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan prenatal yoga. Jadi kalau tadi bisa disimpulkan sebenarnya prenatal yoga dengan senam itu tidak sama ya, senam hamil itu tidak sama. Jadi lebih banyak menguras tenaganya mungkin di prenatal yoganya gitu ya Mbak ya. Oke, nah kembali lagi ke tema kita nih Mbak. Kalaupun kita ibu hamil nih mau ikut prenatal yoga, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu hamil? Jadi kalau mau ikut kelas prenatal yoga ya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi harus memastikan bahwa kondisi ibu hamil itu sehat. Kemudian yang saya sarankan lebih baik periksa USG dulu untuk mengetahui kondisi janinnya, terus kemudian ari-arinya, kemudian kondisi ibunya itu sehat atau enggak. Jadi kalau selama sudah dinyatakan sehat, ibu bayinya ya bisa ikut kelas prenatal yoga. Oke, kalau kondisi ibu hamil umumnya gitu ya, kalaunya itu baik-baik aja, janinnya baik, tetapi hanya tensinya aja nih Mbak yang tinggi dikit gitu, tetap nggak boleh? Itu nggak boleh. Oh gitu ya, ditawar gitu nggak boleh ya? Nggak sih Mbak, ya resikonya terlalu tinggi juga gitu ya. Karena kita kan
latihan fisik juga. Jadi takutnya risikonya nanti tekanan darahnya makin tinggi gitu. Jadi dipastikan semuanya normal. Gitu ya. Iya. Soalnya kesannya eman gitu. Iya. Di sesi ini nggak bisa ikut, Jadi ketinggalan kalau memang gitu. mau seperti itu, Aha. mungkin bisa lah konsultasi ya dengan dokter. Nanti kalau dokter sudah menyatakan oke, Gitu. bisa. Harus ada advisnya gitu Betul. ya. Oke deh. Jadi memang benar-benar persiapan kesehatan ibu dan janin itu harus diutamakan Betul, gitu ya. betul. Karena kita melakukan prenatal yoga juga untuk itu Untuk gitu ya. janin gitu. Jadi manfaatnya Bukan tidak untuk hanya lainnya. ibunya saja, tapi juga untuk janinnya. Oke, apalah artinya kita memaksakan diri kalau Iya. akhirnya Nggak baik berdampak ya. ya, tidak bagus gitu. Oke, jadi seberapa penting kalau kita bisa mengasumsikan dari prenatal yoga itu sendiri? Jadi prenatal yoga itu sebenarnya tidak hanya prenatal yoga ya. Jadi aktivitas fisik, olahraga selain prenatal yoga juga senam hamil, kemudian berenang, terus jalan pagi atau sore hari itu memang manfaatnya banyak sekali untuk ibu hamil gitu. Iya, jadi tidak hanya untuk ibu hamil tapi juga untuk janinnya, untuk perkembangan janin. Salah satu manfaat dari prenatal yoga kan juga untuk melancarkan sirkulasi darah ya. Jadi kalau sirkulasi darahnya sudah baik, otomatis makanan, nutrisi, oksigen yang dialirkan ke bayi kan juga lebih baik. Jadi pertumbuhannya lebih optimal gitu. Jadi kalau boleh cerita Mbak Ria, saya kan sudah jadi bidan sekitar kurang lebih ya 16 tahun atau 17 tahun ya. Sudah banyak sekali bersamai ibu melahirkan gitu. Jadi banyak sekali tipe-tipe ibu melahirkan. Ada yang banyak sekali dramanya, ada yang teriak-teriak, ada yang tarik-tarik keluarganya gitu. Konten itu Mbak? Iya. Ada juga yang santai, relax. Kebetulan ada salah satu teman saya juga yang melahirkan di rumah sakit Aisyah. Dia sudah latihan pernafasan sebelumnya gitu. Jadi pada waktu persalinan itu dia rileks sekali gitu. Jadi lebih bisa mengolah nafas gitu. Jadi waktu kontraksi dia harus seperti apa gitu. Jadi kalau melahirkan dengan seperti itu, jadi untuk menerima instruksi yang kita berikan itu juga baik gitu, lebih mudah gitu. Jadi untuk persalinannya lebih lancar gitu. Jadi emang penting ya, sekali. penting gitu. banget. Jadi ibu hamil itu nggak boleh mager ya. Iya. Kecuali yang ibaratnya udah aku SC aja. Oh iya, itu beda lagi ya. Itu yang berduit gitu ya, biasanya udahlah daripada itu SC aja, orang ini juga itu beda lagi. Tapi boleh juga kok mau SC juga, kalau mau olahraga dengan prenatal yoga juga boleh gitu. Iya, jadi kan pada waktu kehamilan itu memang kan manfaatnya juga banyak. Tidak hanya untuk saat persalinan aja. Jadi menjelang masa persalinan juga bisa ya. Baik. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang prenatal yoga kan memang penting banget ya. Mungkin kita bisa tahu, bisa membedakan lah ya, ibu hamil yang ikut prenatal dan yang tidak. Itu persiapannya beda banget gitu ya. Proses persalinannya biasanya beda gitu. Oke. Jadi kita sarankan deh untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda yang belum berpengalaman mungkin ya. Walaupun yang sudah berpengalaman juga kadang-kadang dengan jangka waktu yang melahirkan anak satu, yang kedua lama, mungkin ada ilmu-ilmu yang terselip lupa gitu ya. Mungkin di prenatal yoga ini bisa gitu digali kembali. Oke, nah apakah ibu hamil dengan bayi yang sungsang itu boleh ikut? Boleh sih Mbak. Oh jadi, gitu? Iya. Jadi ini kondisi khusus nih? Iya. Jadi memang di prenatal yoga itu ada gerakan-gerakan khusus yang untuk mengatur posisi janin. Jadi mau sungsang, mau melintang gitu. Jadi ada gerakan yang khusus untuk mengatur posisi janin. Jadi diusahakan posisi-posisi tertentu dengan ibu sungsang itu posisinya seperti apa itu bisa. Jadi bisa mengembalikan. Ya paling nggak kita sudah berusaha ya. Iya betul. Karena memang kadang-kadang ibu-ibu muda itu kalau udah mendapati bayi sungsang itu kan khawatir, terus pikirannya udah nggak enak aja gitu ya, itu malah bisa mempengaruhi bayi nggak kembali gitu ya. Dan kalau biasanya ibu hamil kan memang cenderung lebih kecemasannya meningkat, stresnya juga. Jadi dengan mengikuti prenatal yoga ini
akan jadi lebih mengurangi mudah mengatur emosi gitu. Oke, jadi memang benar-benar walaupun aku baru tahu kayak gini ya, auranya itu jadi terasa banget gitu ya. Enggak deh, terima kasih sudah cukup. Gitu ya. Jadi memang mengikuti kelas-kelas semacam itu sangat mengasihkan gitu ya. Selain mendapatkan teman baru gitu, segala apa yang kita rasakan kadang juga dirasakan teman lainnya, sharing gitu ya. Ya, jadi semangat kita kalau mau ngelahirin juga mungkin beda gitu ya. Yang biasanya hanya ditemanin suami aja, mungkin dengan support yang lainnya jadi semakin jadi lagi nih semangatnya Mbak. Semangat untuk semangat. Oke, nah aku pernah lihat nih Mbak, bukan pernah lihat lagi nih. Ini ada kakak pembina gitu ya, dia hamil besar gitu, tapi olahraganya masih aktif banget gitu, kayak ikut volley kayak gitu tuh kayak gimana nih sebenarnya? Nggak masuk akal gitu loh bagi aku. Jadi kalau selama tidak ada keluhan dan merasa badannya juga sehat, kandungan juga sehat, sebenarnya tidak masalah gitu. Apalagi riwayat kehamilannya yang dulu juga tidak ada riwayat obstetri yang jelek gitu ya, atau riwayat keguguran atau prematur gitu, sebenarnya tidak apa-apa selama mampu. Jadi ibu hamil itu mengetahui apa yang dia mampu gitu. Jadi selama dia merasa sehat dan juga dia bisa ya yakin bisa nggak apa gitu ya. Cuman kita yang lihat aja gitu, ibu hamil nyemes bola gitu ya, kita aja petir-petir ya gitu. Ini kok bisa gitu ya? Padahal kita aja yang ibaratnya lama, iya bener, nggak lama belum ada keturunan gitu ya, kita pingin banget itu yang sudah punya gitu ya, dipakai loncat-loncat, lari-lari, kayak gak masuk akal gitu loh. Makanya kadang-kadang penasaran gitu, itu sebenarnya seperti apa seorang ibu hamil yang melakukan aktivitas semacam itu gitu loh. Jadi yang lebih tahu sendiri ya memang ibu itu sendiri. Jadi kalau merasa dia mampu, jadi ibu hamil tuh tahu batasan dia mampu atau tidaknya. Kalau dia merasa sehat-sehat saja, fine-fine aja ya nggak masalah gitu. Nah, apakah dalam prenatal yoga ini ada pantangan-pantangan, Mbak? Nggak ada sih. Selama semuanya sehat, tidak ada pantangan. Oh gitu ya? Iya. Macam-macam gerakan-gerakan atau makanan atau aktivitas apa gitu? Nggak ada. Kalau untuk makanan juga nggak ada. Justru malah aktivitas-aktivitas nanti yang diajarkan di prenatal yoga itu banyak sekali. Contohnya kayak postur, nanti cara duduk. Jadi kalau salah postur duduknya juga kan nanti menimbulkan keluhan, mungkin nyeri. Karena ibu hamil itu banyak sekali keluhannya ya, dari nyeri punggung, nyeri pinggang, kemudian gampang capek. Pak Raden lah Pak. Terus konstipasi, sakit kepala gitu. Jadi ya bisa dinetralisir dengan prenatal yoga. Gitu. Ternyata prenatal yoga ini benar-benar salah satu cara baru mungkin ya di Bojonegoro gitu. Ini baru di Bojonegoro? Enggak sih, sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ini sudah ada gitu. Oke, jadi kita giatkan kembali gitu ya informasinya karena memang belum banyak yang tahu dan memang harus banyak yang lebih tahu dan supaya bisa gitu ya ikut gabung gitu. Nah, ini gimana nih teknisnya? Berbayar atau free untuk pasien atau gimana? Kemarin itu memang kami sudah mulai ini ya dengan pasien-pasien rumah sakit kita, rumah sakit IC ya. Jadi memang sudah ada beberapa yang ikut daftar untuk kelas prenatal yoga. Alhamdulillah antusiasnya juga baik sekali. Karena mungkin ya salah satu cara untuk ibu hamil lebih aktif ya. Jadi kemarin nanti akan ada kelas yang pertama mungkin akan free ya Mbak. Jadi nanti selanjutnya akan berbayar. Apalagi kalau launching ya. Jadi nanti di kelas prenatal yoga di rumah sakit kami itu nanti sebelumnya akan ada kelas edukasi. Jadi nanti akan banyak sekali informasi yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, sampai cara perawatan bayi juga, ASI eksklusif yang akan diisi oleh tenaga kesehatan baik bidan maupun dokter. Setelah itu baru akan ada kelas prenatal yoga yang akan dibimbing oleh fasilitator kami. Oke.
Jadi prenatal yoga itu akan terhenti ketika seorang ibu itu sudah melahirkan. Iya, sebenarnya ada sih untuk mengembalikan lagi itu ada yoga lagi. Gitu. Tapi sementara ini yang baru dibumingkan yang prenatal dulu gitu ya. Iya. Untuk yang lainnya dikit dulu Iya. gitu ya. Oke. Ya, insan muda madani dimanapun kamu berada, kalaupun kamu merasa ada keluarga yang membutuhkan prenatal yoga, bisa menghubungi Rumah Sakit Aisyah, langsung datang ke Poli Kebidanan. Oke, di Poli Kebidanan, atau bisa juga mengakses sosial media dari Rumah Sakit Aisyah. Oke, kayaknya bakal seru banget nih insan muda madani ya. Kalau nggak tahu informasinya, bisa deh langsung dikorek-korek nanti dari sosial medianya. Karena prenatal yoga ini baru infonya sekelumit aja itu udah wow gitu ya, apalagi nanti ikut langsung gitu. Wah, seru banget pasti. Oke deh, Mbak Titin, kayaknya nih sebenarnya banyak gitu ya yang akan kita kupas terkait dengan prenatal yoga gitu, termasuk dari kegiatan-kegiatan nanti. Mungkin tidak akan terhenti di situ ya. Betul. Para ibu-ibu ketika sudah selesai melahirkan mungkin ada kelas-kelas khusus gitu ya. Dan itu merupakan PR tersendiri nih. Betul. Bakal nanti ada program khusus gitu ya. Program lanjutan. Gitu. Wah, nanti bakal ada komunitas-komunitas yang rame gitu ya. Aduh, bisa dibayangkan deh. Seru banget ya. Oke, insan muda madani masih bersama Valeria di program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, edisi Kamis 4 Mei 2023. Yang mau ikutan gabung, masih ada waktu dan kesempatan sekitar 3 menit nih ya, di 0353 891788. Di menit ke-12 lepas dari pukul 15 sore, bersama Mbak Titin Indah Widya. Kok ganti nama ya? Asal W gitu ya. W aja deh, lebih selamat gitu ya. Selaku Ketua IBI Ranting dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke deh Mbak, kayaknya banyak sekali pertanyaan yang nanti bakal muncul dari insan muda madani yang mungkin langsung ngechat gitu ya di media sosialnya, atau mungkin bisa datang langsung ke Poli Kebidanannya. Nah, sebelum kita tutup nih perjumpaan kita untuk sore hari ini, mungkin ada pesan-pesan, pesan dan kesan, atau mungkin apa ya, semacam himbauan atau apa kepada insan muda madani sebagai closing statement. Silakan. Jadi himbauan untuk ibu hamil dan juga ibu yang mau melahirkannya. Jadi tetap berpikir positif, hidup sehat. Jangan mager. Jadi saya himbau untuk mengikuti kelas prenatal yoga karena manfaatnya banyak sekali. Jangan takut kalau prenatal yoga itu berat, sebenarnya sangat mudah, dan jangan khawatir karena di sana akan ada fasilitator yang menemani. Jadi jangan khawatir karena manfaat prenatal yoga itu sangat banyak sekali. Kita aja yang tidak hamil diharuskan untuk olahraga ya, agar hidup kita tetap sehat dan juga bugar ya. Apalagi ibu hamil yang dikaruniai buah hati ya, tanggung jawab juga, dan diharapkan semoga dengan prenatal yoga ini ibu hamil tetap sehat, bugar, dan janin tumbuh dengan optimal dan juga melahirkan lancar dan juga normal. Keren banget nih. Jadi harapan kita bersama semacam itu ya Mbak ya. Tidak ada yang namanya kematian janin, kayak gitu ya, eman banget, sudah 9 bulan ditunggu-tunggu ya, hanya karena mungkin kesalahan calon ibu yang kurang sedikit aja pengetahuannya gitu ya. Oke, ikuti kelas prenatal yoga di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, terima kasih untuk semuanya saja yang sudah stay tune bersama Valeria. Kita nantikan kembali topik-topik lainnya hanya di 102,5 Radio Madani FM. Terima kasih Mbak Titin atas kehadirannya di Radio Madani FM. Sangat informatif. Semoga saja di lain waktu dan kesempatan bisa berbincang lagi dan berbagi ilmu kembali kepada semuanya saja. Oke, terima kasih untuk semuanya saja, dan insya Allah ketemu lagi esok di waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.